Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Cynthia dengan NIM 1212020060 dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Nah, judul presentasi kali ini yaitu tentang hakikat fitrah manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tentang apa itu pengertian fitrah manusia. Sebagai umat pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan aktif mewujudkan diri. Sebaliknya, pasif dan diam dalam arti Al-Quran dibiarkan begitu saja. Makna dan pesannya tidak dipelajari atau dipedulikan, sehingga Al-Quran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fitrah yang merupakan ungkapan bahasa Arab yang berarti asal peristiwa, kemurnian, dan agama yang benar. Fitrah artinya asal mula kejadian, identik dengan ibda dan khalaq. Sifat manusia atau asal kemunculannya sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa, seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Fitrah yang berarti asal mula kejadian mengacu pada ucapan semua orang ketika mereka berada di alam roh mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Kemudian, fitrah yang memiliki arti kesucian terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa semua bayi lahir dalam keadaan fitrah, keadaan suci, dan menjadi Nasrani bergantung kepada orang tuanya, Yahudi atau Zoroaster. Fitrah yang memiliki arti agama yang hakiki yaitu agama Allah Subhanahu wa taala adalah makna yang dilekatkan sebagai penafsir Al-Quran pada kata fitrah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya maka luruskan wajahmu ke agama Allah, tetap dalam fitrah Allah yang menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan dalam sifat Tuhan, itu adalah agama murni tetapi kebanyakan tidak mengetahui. Adapun macam-macam fitrah manusia itu menurut Quraisy Shihab dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 berbicara tentang menyamakan alam dengan agama yang benar, agama yang lurus. Artinya ayat ini hanya berbicara tentang fitrah religius, bukan tentang fitrah hakiki, segala potensi yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Dari penjelasan Quraisy Shihab tersebut terlihat bahwa fitrah manusia itu memang beragam. Misalnya Ahmad Zayadi menggambarkan sifat manusia sebagai umum, terbagi menjadi 3 bagian dengan hubungan antara ketiganya. Pada dasarnya sifat umum yang ditunjukkan secara umum sifat manusia itu meliputi 3 hal, yaitu fitrah jasmani, fitrah rohani, dan fitrah nafs. Yang pertama, fitrah jasmani adalah aspek biologis yang dipersiapkan sebagai wadah bagi fitrah rohani. Sehubungan dengan kehidupan manusia, tujuannya yaitu mengembangkan proses biologisnya. Kekuatan ini disebut kekuatan hidup atau al-hayat. Meskipun bersifat abstrak, namun tidak mampu mengarahkan perilaku. Tingkah laku baru terwujud bila sifat jasmani ini telah dikuasai oleh alam rohani. Nah, proses ini terjadi pada manusia dalam keadaan ketika berusia 4 bulan, bersamaan dengan berkembangnya fitrah nafs. Nah, karena fitrah jasmani ini ia tidak dapat eksis dengan sendirinya. Yang kedua, yaitu fitrah rohani. Apa sih fitrah rohani itu? Fitrah rohani adalah aspek kejiwaan seseorang atau aspek ini diciptakan oleh sifat supernatural dari amar Allah
Nah, Allah menciptakannya menjadi substansi dan esensi manusia. Keberadaannya tidak hanya di dunia imaterial, tetapi juga di dunia material atau setelah bergabung dengan tubuh, sehingga lebih awal dan abadi dalam alam fisik. Sifatnya murni dan mengikuti dimensi spiritual, terlepas dari dimensi materialnya. Yang ketiga yaitu ada fitrah nafs. Fitrah nafs ini sendiri yaitu sisi psikofisik manusia. Nah, aspek ini merupakan perpaduan yang solid antara keutuhan dari pribadi, antara sifat fisik atau biologis dan spiritual atau psikologis. Oleh karena itu disebut psikofisik. Fitrah ini memiliki 3 komponen utama, yaitu hati, pikiran, dan nafsu. Hati, pikiran, dan nafsu ini saling berinteraksi dan mewujudkan kepribadian. Hanya satu yang lebih dominan dari ketiganya. Fitrah ini diciptakan untuk memenuhi semua rencana dan perjanjian Tuhan dengan manusia di dunia spiritual. Fitrah nafs adalah anugerah yang diberikan khusus untuk spesies manusia. Jadi hanya manusia yang mendapatkan fitrah nafs ini. Nah, tambahan pemberian fitrah nafs berupa potensi atau kekuatan. Dengan perilaku atau kekuatan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Dia menciptakan fitrah nafs, bukan berarti Dia tidak bekerja atau tidak aktif. Aktivitas manusia sebenarnya bercampur dengan aktivitas Tuhan. Tanpa karyanya, manusia akan musnah dan dirugikan. Kemudian ada pengembangan fitrah manusia. Allah menciptakan manusia itu sebagai hambanya dan khalifah di dunia. Allah menciptakan manusia juga dilengkapi dengan kemampuan jasmani serta rohani, yang pada hakikatnya dapat dikembangkan jika melakukan upaya yang memang dapat mengembangkan kemampuan tersebut. Manusia diberi suatu keistimewaan berupa kelengkapan kemampuan psikis, yaitu akal, kemauan, dan perasaan, supaya manusia itu dapat menjalani kehidupannya dengan keimanan dan moralitas untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, tujuan dikembangkannya kemampuan tersebut itu untuk menjadi suatu alat yang memiliki fungsi sebagai bentuk ikhtiar kemanusiaan dan menjalankan tugasnya di dunia. Salah satu cara agar dapat mengembangkan kemampuan dan kondisi fitrah manusia ini ialah menggunakan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi jalan sebagai persiapan berbagai perangkat pendukung lahirnya perilaku moral potensial menjadi moral potensial yang aktual. Pentingnya pendidikan Islam untuk mengembangkan fitrah tersebut merupakan suatu bukti bahwa diri setiap manusia itu membutuhkan pendidikan Islam. Agar pendidikan Islam berjalan dengan baik, dibutuhkan lingkungan yang mendukung agar dapat terlaksana dan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan keinginan. Nah, tujuan terwujudnya pendidikan Islam ini tidaklah jauh agar kehidupan manusia menjadi makmur dan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada tugas pendidikan dalam menjaga fitrah manusia. Menurut Abdul Ar-Rahman Al-Bani yang dikutip oleh An-Nahlawi menyatakan tugas pendidikan Islam menjaga dan memelihara fitrah peserta didik, mengembangkan dan mempersiapkan segala potensi yang dimiliki dan mengarahkan fitrah dan potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan, serta merealisasikan program tersebut secara bertahap. Pengembangan fitrah manusia dapat dilakukan dengan kegiatan belajar, yaitu melalui berbagai institusi. Belajar yang dimaksud di sini itu tidak terfokus melalui pendidikan di sekolah saja.
tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lewat institusi sosial keagamaan yang ada. Adapun implikasi fitrah dalam pendidikan. Nah, sebelum kita melihat hubungan fitrah dengan pendidikan, maka dilihat dulu dari segi pengertian. Tadi sudah dijelaskan, fitrah itu adalah kemampuan dasar yang ada pada diri seseorang yang harus dikembangkan secara optimal. Sedangkan pendidikan ialah usaha sadar orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan hidup secara optimal, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, serta memiliki nilai-nilai religius dan sosial sebagai pengarah hidupnya. Jadi, pendidikan merupakan sarana atau alat yang menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut untuk mencapainya. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu setiap anak dilahirkan dengan keadaan suci, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dirinya beragama Yahudi atau Nasrani dan Majusi. Kebutuhan terhadap pendidikan bukan sekedar untuk mengembangkan aspek-aspek individualisasi dan sosialisasi, melainkan untuk mengarahkan perkembangan kemampuan dasar tersebut kepada pola hidup yang ukhrawi. Oleh karena itu diperlukan atau keharusan pendidikan yang mampu membawanya. Dengan demikian, proses pendidikan demi mencapai tujuan yang total, menyeluruh, dan meliputi segenap aspek kemampuan manusia diperlukan landasan falsafah pendidikan yang menjangkau pengembangan potensi kemanusiaannya. Falsafah pendidikan yang demikian itu bercorak menyeluruh, di mana iman melandasinya, sehingga proses pendidikan yang berwatak keagamaan mampu mengarahkan kepada pembentukan manusia yang mukmin, atau dengan filsafat pendidikan bisa memikirkan perkembangannya secara mendasar, sistematik, dan rasional agar berkembang secara optimal dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dari aspek-aspek yang tadi disebutkan itu, yang pertama ada aspek pedagogis. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang disebut homo educandum, yaitu makhluk yang harus dididik. Nah, inilah yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Jadi, di sini pendidikan berfungsi memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan sama sekali manusia tidak dapat menjadi manusia yang sebenarnya. Yang kedua, ada aspek psikologis. Aspek ini memandang manusia sebagai makhluk yang disebut psikofisik netral, yaitu makhluk yang memiliki kemandirian atau self-tendingness, jasmaniahnya dan rohaniahnya. Di dalam kemandirian itu, manusia mempunyai potensi dasar yang merupakan benih yang dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, ada aspek sosiologis dan kultural. Aspek ini memandang bahwa manusia adalah makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Yang keempat, ada aspek filosofis, yaitu aspek di mana manusia ini adalah makhluk yang disebut Homo sapiens, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Jadi, konsep fitrah dalam pendidikan perlu dikedepankan agar jiwa lepas dari belenggu-belenggu, agar manusia memperoleh titik keseimbangan, kaya tapi tidak takabur, cerdas tapi tidak merasa dirinya hebat, sukses dunia tapi tidak melalaikan akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, fitrah itu berarti potensi menjadi baik dan sekaligus potensi menjadi buruk. Potensi menjadi muslim dan menjadi musyrik. Potensi tidak berubah, sehingga potensi menjadi baik atau buruk tidak diubah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sifat manusia ini dibawa sejak lahir dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan akal dan ruh manusia, yang akhirnya manusia akan mengakui bahwa Tuhan itu ada, sehingga mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, macam-macam fitrah itu ada 3. Yang pertama ada fitrah jasmani, fitrah rohani, dan fitrah nafs. Kemudian pengembangan fitrah manusia dapat dilakukan dengan kegiatan belajar, yaitu melalui berbagai instruksi. Belajar yang dimaksud dengan tidak terfokus, yaitu melalui pendidikan di sekolah saja, tetapi bisa dilakukan di luar sekolah. Kemudian menurut Abdurrahman Al-Albani menyatakan tugas pendidikan Islam menjaga dan memelihara fitrah peserta didik, mengembangkan dan mempersiapkan segala potensi yang dimiliki, dan mengarahkan fitrah dan potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan, serta merealisasikan program tersebut secara bertahap. Dengan demikian, pendidikan demi mencapai tujuan yang total, menyeluruh, dan meliputi segenap aspek kemampuan manusia, diperlukan landasan falsafah pendidikan yang menjangkau pengembangan potensi kemanusiaannya. Falsafah pendidikan yang demikian itu bercorak menyeluruh, di mana iman melandasinya, sehingga proses pendidikan yang berwatak keagamaan mampu mengarahkan kepada pembentukan manusia yang mukmin, atau dengan filsafat pendidikan bisa memikirkan perkembangannya secara mendasar, sistematik, dan rasional agar berkembang secara optimal dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Demikian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.